pembahasan soal UTS Kalkulus semester 1. Untuk soal pertama yaitu mengenai aplikasi keliling dan luas pada lingkaran di sistem koordinat. Oke, jadi soalnya yaitu diketahui P dan Q adalah diameter lingkaran dengan R sebagai koordinat titik pusatnya yaitu -1 dan -3. Jika koordinat Q 2 dan 1, maka tentukanlah koordinat P keliling dan luas lingkaran. Oke. Di sini bisa dilihat bahwasannya sudah diketahui titik R merupakan koordinat titik pusatnya yaitu -1 dan -3. Sedangkan untuk Q itu 2, 1. Berarti untuk P jelas P ada di tengah-tengah sini. P ada di tengah-tengah karena di koordinat pusatnya. Untuk R maksudnya. R -1 -3. Oke. Lalu untuk Q karena ini lebih besar daripada nilai R, maka letaknya ada di atas. Di sini. Q sama dengan 2 dan 1. Oke, yang dicari adalah P, yang dimana P dan Q merupakan diameter lingkaran. Untuk mencari P, karena ini adalah sebuah lingkaran, maka jarak ke R, Q dan R ke P adalah sama. Maka untuk mencari koordinat dari si P ini, berarti kita perlu mencari X dan Y-nya. Untuk mencari X-nya, maka rumusnya adalah XR sebagai titik pusat dari lingkaran tersebut sama dengan XP tambah XQ dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena mereka sama besar. Sudut dari R ke Q, dari R ke P sama besar, makanya dibagi 2. Dengan XR sebagai titik pusatnya. XR sudah diketahui yaitu -1 sama dengan XP-nya belum diketahui, maka ditulis lagi. Dan untuk XQ-nya sama dengan 2. Lalu dibagi 2. Lalu dari 2 ini pindah ruas ke kiri menjadi -2 sama dengan XP tambah 2. Disimpulkan bahwasannya XP sama dengan -4. Untuk mencari Y-nya dilakukan hal yang sama juga, yaitu YR sama dengan YP tambah YQ dibagi 2. Karena tadi sama besar ya. Lalu YR sudah diketahui yaitu 1. YR-nya -3, maaf. Sama dengan YP-nya belum diketahui, dan untuk YQ-nya yaitu 1 dibagi 2. 2-nya pindah ke sini menjadi -6 sama dengan YP tambah 1. Dan YP sama dengan -7. Jadi untuk koordinat P sudah diketahui bahwasannya yaitu untuk P sama dengan -4 -7. Oke, ini koordinat P-nya. Lalu untuk mencari keliling dan luas lingkaran dibutuhkan jari-jari. Maka untuk menentukan jari-jari memakai rumus boleh memilih dari titik pusat ke Q atau dari titik pusat ke P. Dari sini saya akan memilih dari R ke Q dengan rumus seperti ini. Jari-jari sama dengan RQ. Karena saya memakai RQ, maka caranya adalah akar XR min XQ kuadrat tambah YR per YQ kuadrat, seperti itu. Lalu tinggal dimasukkan angka-angkanya. Akar untuk XR min 1
X ki min 2 untuk X ki 2 kuadrat tambah YR min 3 dan Y ki sama dengan 1 kuadrat. Oke. Lalu min 1 min 2 dengan min 3 kuadrat ditambah min 3 min 1 min 4 kuadrat min 5 min 4 kuadrat. Oke, lalu min 3 kuadrat sama dengan 9 tambah min 4 kuadrat sama dengan 16. 9 tambah 16 dan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Oke, jari-jarinya sudah ketemu. Lalu lanjut ke yang ditanyakan, yaitu keliling. Rumus keliling yaitu di sini keliling lingkaran. Rumusnya yaitu R dikali Pi dikali 5. Oke, lalu berikutnya 2. Untuk rumus keliling lingkaran tadi maaf salah, yaitu 2 Pi kali R ya. Lalu tinggal dimasukin angkanya, 2 Pi dikali R nya yaitu 5, itu sama dengan 10 Pi. Ini untuk kelilingnya. Lanjut ke luas lingkaran, itu rumusnya Pi R kuadrat. Tinggal masukkan lagi, R nya itu 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 kali Pi 25 Pi. Jadi ini untuk luasnya. Sekian untuk nomor 1. Lalu lanjut untuk soal berikutnya, nomor 3, tentang limit tak hingga akar ya. Tentukan nilai dari limit X menuju tak hingga akar 3X kuadrat tambah 4X min 1 min akar X kuadrat tambah 6X plus 2. Saya di sini akan memakai cara penjabaran terlebih dahulu, cara yang panjang, dengan cara mengalihkan sekawan yang atas ini. Kalau misalnya kita tuliskan yang atas ini, kita tuliskan kembali jawab. Kita tuliskan kembali limit menuju X menuju tak hingga akar 3X kuadrat tambah 4X min 1 min X kuadrat tambah 6X plus 2. Nah, ini sama saja seperti per 1 untuk dikali sekawan. Dikali sekawan sama atasnya. Tetapi untuk operasi yang di tengah ini beda, menjadi plus. Jadi kita tulis lagi 3X kuadrat tambah 4X min 1 plus akar X kuadrat tambah 6X plus 2. Bawahnya sama, dikalikan seperti itu juga. 3X kuadrat tambah 4X min 1 plus X kuadrat tambah 6X plus 2. Oke. Lanjut. Karena ini akar kalau dikalikan akan hilang dan nilai dalam akar adalah sama, maka tinggal ditulis lagi tanpa menggunakan akar. Itu limit X menuju tak hingga, yaitu akarnya hilang tetapi dalamnya tetap sama. Kita tulis lagi 4X min 1 min X kuadrat tambah 6X plus 2. Nah,
Untuk bawahnya karena 1 dikalikan ini, maka ini ditulis ulang di bawah sini, yaitu akar 3x kuadrat tambah 4x min 1 plus x kuadrat akar x kuadrat tambah 6x plus 2. Oke, seperti itu. Lalu cara berikutnya adalah menyederhanakan yang atas ini. Karena ini kan ada operasi pengurangan, maka disederhanakan, yaitu menjadi sama dengan ini dikurang 3x kurang x kuadrat menjadi 2x kuadrat 4x plus 4x min 6x, berarti min 2x min 1 min 2 menjadi min 3. Yang bawahnya tetap ditulis ulang lagi sama 3 akar 3x kuadrat tambah 4x min 1 plus akar x kuadrat tambah 6x plus 2. Oke, lanjut. Lalu berikutnya, untuk cara berikutnya adalah untuk atas pembilang dan penyebut dibagi oleh kuadrat paling besar nilainya, yaitu di sini adalah kuadrat paling besar adalah akar 2 atau kuadrat ya. Oke, lalu dibagi atas bawah semuanya seperti ini, jadinya dibagi x kuadrat, dibagi x kuadrat dan bawahnya juga dibagi x kuadrat. Oke, jadi lanjut di bawahnya limit x menuju tak hingga seperti ini, maka ditulis 2x kuadrat dibagi x kuadrat, lalu min 2x dibagi x kuadrat, seperti itu semuanya, 3x kuadrat per. Oke, karena x kuadrat ketika dimasukkan ke dalam akar, maka x nya akan berubah jadi x pangkat 4 ya, pangkatnya jadi 4. Kalau ketika x kuadrat dimasukin ke dalam akar, maka pangkatnya berubah jadi menjadi pangkat 4. Jadi seperti akar 3x kuadrat per x pangkat 4 tambah 4x x pangkat 4 min 1 x pangkat 4 ditambah terus lagi x kuadrat x pangkat 4 tambah 4x x pangkat 4 6x tambah 2 x pangkat 4. Oke, sudah seperti ini. Lalu berikutnya tinggal disederhanakan. Limit x menuju hingga x kuadrat bagi x kuadrat berarti hilang, tinggal 2 min 2x per x kuadrat, x nya di atas coret 1, x bawah sisa 1, berarti 2x 2 per x min terus lagi 3 per x kuadrat per, untuk bawahnya sama akar 3x kuadrat per x per 4, berarti x atas hilang semua, x bawah hilang 2, dicoret atas hilang 2, bawah hilang 2, 3x pangkat 2 tambah 4x per x pangkat 4, atas hilang 1, bawah hilang 1, jadi 4 per x pangkat 3 tetap 1x pangkat 4 tambah akar x kuadrat atas hilang 2, bawah hilang 2, jadi 1 per x pangkat 2. Lalu berikut sama 6x per x pangkat 4, atas hilang 1, bawah hilang 1, 6 per x pangkat 3 tambah 2x pangkat 4. Nah,
Cara berikutnya lalu memasukkan X sebagai tahingga ini. Tahingganya dimasukkan ke X semuanya. Maka akan seperti ini. Limit menuju X tahingga itu 2 bagi 2 bagi tahingga 3 dibagi tahingga. Karena tahingga dimasukkan kuadrat makin tahingga, jadi tetap tahingga. Lalu bawahnya sama seperti itu, akar 3 tahingga 4 tahingga 1 tahingga. Maaf ini plus. Lalu berikutnya sama juga, 1 per tahingga plus 6 per tahingga plus 2 per tahingga. Nah, angka berapapun dibagi tahingga hasilnya akan 0. Oke, jadi hasilnya akan 2 min 0 min 0 0. Bawahnya akar 3 bagi 0 3 bagi tahingga 0 tambah 0 min 0 tambah akar 0 plus 0 plus 0. Oke. 2 min 0 min 0 2. Ini 0 semua ya. Bagi 0. Angka berapapun yang dibagi 0, maka hasilnya adalah tahingga. Nah, jadi jawaban untuk nilai dari limit tahingga persamaan ini adalah jawabannya adalah tahingga. Sekian untuk nomor 3. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Sama, tentukan limit X menuju tahingga, tetapi dalam bentuk masih seperti ini. Untuk bentuk seperti ini, untuk cara ini saya akan membagi persamaan yang ini 4x min 2 bagi 2, saya akan bagi 2 semua, maka akan menjadi seperti ini. Limit X menuju tahingga akan menjadi seperti ini. Dibagi 2 menjadi 4x bagi 2, 2x min 2 dibagi 2 ini min 1. 2 dibagi 2 1, tidak usah ditulis, jadinya akan seperti ini. 2x kuadrat min 18x tambah 7. Oke, maka akan jadi seperti itu. Lalu karena ini masih dalam bentuk seperti ini harus dalam bentuk akar atau akar. Caranya adalah yaitu limit X menuju tahingga yang dalam sini itu kita tulis lagi akar dalam kurung ini 2x min 1 kuadrat gitu ya, min 2x kuadrat min 18x tambah 7. Oke, ini kita kuadratkan dulu, kita operasikan dulu. Itu menjadi limit X menuju tahingga menjadi 2x dikuadratkan menjadi 4x kuadrat. Lalu 2 dikali 2x dikali min 1 menjadi min 4x. Lalu min 1 dikuadratkan menjadi plus 1. Min, ininya ditulis lagi, ditulis ulang atasnya. 2x kuadrat tambah min 18x plus 7. Oke. Min 18x maksud saya. Min 18x. Lalu untuk berikutnya saya akan memakai cara yang pendek, yaitu yang pertama ketentuannya ya, ketentuan dulu. Jika limit X menuju tahingga
tambah bx tambah c min px kuadrat tambah qx tambah r. Oke, saya akan memakai cara seperti ini. Caranya yaitu ketentuan pertama, jika A lebih besar daripada P, maka hasil akhirnya adalah tak hingga. Lalu cara kedua adalah jika A lebih kecil daripada P, maka hasil akhirnya adalah min tak hingga. Lalu yang ketiga adalah jika A sama dengan P, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Lalu untuk jadi ini sebagai A, ini B, ini C, lalu ini P, ini Q, dan ini R. Saya akan melihat caranya, yaitu A di sini adalah 4 dan P di sini adalah 2. Dapat simpulkan bahwasannya A lebih besar daripada P. Maka karena untuk persamaan yang tadi, A-nya sama dengan 4 dan P-nya sama dengan 2, dapat disimpulkan bahwasannya A lebih besar daripada P, atau 4 lebih besar daripada 2. Jadi hasil akhirnya adalah, untuk nilai dari limit X menuju tak hingga persamaan ini adalah, hasil akhirnya adalah tak hingga. Oke. Sekian untuk nomor 2. Oke, lanjut untuk soal nomor 4, tentang turunan fungsi trigonometri, yang dalam kasus ini adalah pembagian ya. Oke, sebelumnya ada fungsi fx 1 per cos dalam kurung 3x kuadrat tambah 4 2x kuadrat per 2x kuadrat min 2. Saya ingin menjadikan yang dalam kurung ini saya analogikan sebagai seperti ini. Kita tulis lagi 3x kuadrat tambah 4 min 2x kuadrat min 2. Tuh, ini saya analogikan sebagai P ya. Saya analogikan sebagai P. Maka bisa dapat disimpulkan bahwasannya fx, saya akan tulis dalam bentuk sederhana ya, 1 per cos, karena tadi saya sudah analogikan sebagai P, jadi bisa saya tulis P. Bentuk ini bisa saya tulis juga dalam bentuk seperti ini, 1 per cos P sama dengan sec P. Nah, yang ditanya adalah f aksen x, turunan dari si fungsi fx ini, yaitu f aksen x itu sama dengan P aksennya dikali sec P dikali tan P. Nah, seperti itu. Lalu saya sudah mempunyai nilai P-nya, tetapi P aksennya belum saya punya, yang berarti saya harus menurunkan P ini. Saya turunkan dulu. Pertama, oke, P-nya itu adalah ini. Saya akan menurunkannya dengan rumus P aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, dari sini kita tulis dulu P-nya di 3x kuadrat plus 4 per 2x kuadrat min 2. Oke, ini adalah U-nya, yang bagian atas adalah U-nya. Lalu turunan dari U-nya ini
adalah 6x ya, karena ini dikali ke depan jadi 6x lalu dikurang 1 jadi pangkat 1. Ini 4 jadi 0 gara-gara dia tidak mempunyai konstanta x jadi 0. Ini untuk u aksennya ya, u aksen. Oke. Lalu untuk v aksennya ini adalah v. Ini adalah v. Lalu untuk v aksennya adalah 4. Karena tadi ini pangkat yang 2 ini, yang kecil ini dikali ke depan dikurang 1 jadinya ini 4x pangkat 1. Pangkat satunya tidak usah ditulis. Lalu ini min 2 tidak punya konstanta x jadinya 0. Jadi ini adalah v aksen. Oke, sudah ketemu, lalu tinggal masukin ke persamaan yang atas ini. P aksen sama dengan u aksennya itu 6x dikali v nya itu ini dalam kurung 2x kuadrat min 2. Nah, dikurang u nya itu ini 3x kuadrat dalam kurung plus 4 dikali v aksennya itu adalah 4x. Ini 4x sudah tadi. 4x per v kuadratnya ini berarti ya yang di sini di 2x kuadrat min 2 dikuadratkan ya, seperti itu. Lalu lanjut lagi, dioperasikan, ini dikali ke dalam, 6x dikali ke dalam semuanya, ini juga 4x juga dikali ke dalam itu. Oke, jadinya 6x kali 2x kuadrat yaitu 12x kuadrat, 6x kali min 2 min 12x dalam kurung min 4x dikali 3x kuadrat 12x kuadrat, 4x kali 4 16x plus 16x. Oke, seperti itu. Per bawahnya juga dioperasikan, 2x kuadrat di 2x pangkat 2x kuadrat dikuadratkan lagi jadi 4x kuadrat, 2 ini dikali ke depan, ini 2x kuadrat menjadi 4x kuadrat, dikali ke belakangnya juga 2 min 2 jadi min 8x kuadrat. Ini tadi jadinya min 4x pangkat 4 ya, karena udah kuadrat dikuadratkan lagi jadi pangkat 4 ya. Min 8x, lanjut lagi min 2 dikuadratkan jadi min 4 plus 4 plus 4. Oke, lalu untuk tanda minus ini, untuk disederhanakan lagi, tanda minus ini dikali ke dalam semuanya, dikali ke dalam, jadilah seperti p aksen sama dengan 12x kuadrat min 12x, min kali 12x jadi min 12x kuadrat, terus min kali plus 16x jadi min 16x per, terus lagi bawahnya 4x pangkat 4 min 8x kuadrat tambah 4. Oke, di sini ada yang sama ya, 12x kuadrat sama dikurang min 12 kuadrat habis. Dan untuk ini min 12x karena sama konstantanya jenisnya, jadi min 12x tambah min 16x jadinya min 28x. Terus lagi bawahnya min 28x pernya sama seperti yang di atas, 4x pangkat 4 min 8x pangkat 2 tambah 4. Nah, ini untuk P aksennya sudah ketemu. Jadi untuk P aksen karena sudah ketemu dan kita sudah memiliki nilai P, maka hanya tinggal memasuki rumus ini. Di bawah aja kita akan masukin rumusnya di bawah. Oke. F aksen x-nya, P aksen kita tulis lagi yaitu min 28x per, tulis lagi ininya 4x 4 min 8x kuadrat tambah 4. Oke, sek P nya kita tulis sek nya dulu baru P nya yang ada di atas ini ya, yang ini jadinya dalam kurung 3x kuadrat tambah 4
2x kuadrat min 2. Oke, ini sek P dan dikali tan P. Tan P nya yaitu ini, karena sama ya, P juga sek P tan P, yaitu 3x kuadrat tambah 4 per 2x kuadrat min 2. Jadi ini merupakan turunan atau f aksen x dan nilai fungsi x yang ada di soal ini. Sekian untuk nomor 4 dan juga sekian juga untuk soal nomor terakhir yang saya bahas untuk ujian tengah semester kalkulus di semester 1 ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.